Nabi Muhammad dilempari batu berdarah. Karena beliau ingin menunjukkan kepada kita bahwa beliau itu tidak mengajarkan hal-hal yang di luar natural, tidak mengajarkan hal-hal yang supranatural. Beliau mengajarkan hal-hal yang alamiah. Natural berarti alamiah. Kalau beliau berdagang, ya terkadang untung, terkadang rugi. Beliau hidup, terkadang sakit, terkadang sehat. Beliau menunjukkan kepada kita bahwa beliau terjebak juga oleh hukum-hukum dunia sepanjang beliau masih ada di dunia. Jadi tidak mungkin ada orang yang melanggar hukum alam. Semakin sadar, semakin tinggi spiritualnya, justru akan semakin sadar, semakin menyatu dengan hukum-hukum yang natural. Terkadang kita sering merasa diri kita istimewa ketika mendapati sebuah kejadian, apalagi kejadian itu sesuatu yang kita inginkan terjadi. Lalu kita merasa seakan-akan keistimewaan sudah kita miliki karena kita bisa mengendalikan kejadian. Padahal yang istimewa itu adalah mereka yang sanggup menerima apapun yang terjadi apa adanya, bukan yang memaksakan sebuah kejadian. Nih. Saya mau pulang nih. Saya bisa menghentikan hujan nih. Ketika dia bertekad begitu, benar-benar hujan berhenti. Padahal memang hujan ingin berhenti, tapi diklaim kejadian itu seakan-akan keistimewaan diri. Karena diri yang meminta hujan berhenti, itu sudah bukan spiritual. Itu sudah terjebak dalam kesombongan. Itu sudah terjebak pada proses pendiktean semesta, seakan-akan semesta itu harus takluk pada keinginan dia. Itu bukan spiritual. Yang ketiga, terkadang kita sering menganggap hal-hal yang supranatural itu akibat dari kemantapan spiritual kita. Itu proses pengklaiman yang semacam itu, jelas itu adalah kekeliruan spiritual. Orang yang sudah tinggi kesadarannya, sudah saja semua dia terima apa adanya tanpa ada pengklaiman atas nama kesucian dirinya sendiri. Yang keempat adalah meminta penghormatan. Ada orang yang menganggap dirinya sudah mencapai tingkatan spiritual tertentu, tetapi butuh penghormatan. Bahkan penghormatan yang dia butuhkan itu justru dari orang-orang yang dianggap oleh dia belum mencapai tingkat kesadaran sebagaimana dia. Banyak gak yang kayak gitu? Ingin diposisikan seakan-akan orang suci, ingin diposisikan seakan-akan orang yang paling mulia di hadapan Allah. Ketika dia mengatakan yang paling mulia di hadapan Allah, secara tidak langsung dia sedang tidak memuliakan makhluk lain. Itu dikotomi namanya. Karena dia tidak sadar kalau Allah itu sebetulnya meliputi semesta raya, meliputi semua makhluk, meliputi semua benda yang beliau ciptakan. Ada nggak yang seperti itu?